Ustaz Syamani jin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanyakan bisa nggak jin itu berpindah-pindah tempat? Kalau kita mungkin masih yang namanya terikat dengan dimensi waktu atau dimensi tempat. Kita mau berangkat ke Mekah harus naik pesawat. Kita mau pulang ke Makassar harus naik pesawat, harus naik kapal laut atau segala macam. Sedangkan jin diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam hadis baginda Nabi SAW ada 3 macam. Satu, mereka adalah yang suka yang namanya menjelma sebagai binatang. Dan binatang favorit mereka untuk menjelma adalah anjing dan juga ular. Jadi 2 jenis binatang ini yang mereka favorit untuk menjelma demikian. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa menjelma jadi kupu-kupu, jadi kucing, jadi burung dan segala macam ya. Jadi tapi favoritnya adalah anjing dan juga ular. Kemudian ada juga jin yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai sayap dan bisa terbang kemana-mana. Jadi ini jenis jin yang kedua. Dan jenis jin yang ketiga adalah yang seperti tadi. Yang bisa pindah-pindah tempat dimanapun mereka inginkan. Karena mereka nggak terikat dengan dimensi ruang dan waktu tadi. Kalau dikatakan apakah mereka yang namanya pocong tadi. Nah itu tadi dia bisa berpindah tempat dan juga bisa menjelma jadi apapun itu. Jadi bukan bentuk aslinya. Dia bisa berubah menjadi pocong. Kalau pindah ke Amerika dia berubah menjadi yang namanya Dracula. Kalau pindah yang namanya ke China dia berubah menjadi vampir. Kalau jadi tergantung daerahnya. Dia berada di daerah Jawa dia jadi menjelma jadi setan Jawa gitu. Kalau dia Jadi berada kuntilanak. jadi kuntilanak. Kalau berada di Betawi dia berubah jadi setan Betawi misalnya. Kemudian berada di Thailand dia berubah jadi setan Thailand, kan ada setan Thailand yang sering digambarkan juga di film-film. Jadi ini bukan untuk kita takuti ya. Kalau tadi mbaknya bertanya saya jadi takut, jangan sampai takut karena ada doa yang kami bacakan di awal tadi, dibacakan juga guru kami Ustadz Maulana. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak akan pernah bisa ada sesuatu yang membahayakan kami di langit dan di bumi. Kenapa? Karena kadangkala mereka ada di langit, kadangkala mereka ada di bumi, artinya mereka berterbangan di langit, kemudian juga kadangkala ada di tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah yakin bahwasanya jin ini bisa berpindah-pindah tempat sebagaimana hadis yang dibawakan tadi bahwasanya mereka ada di gunung, kemudian mereka ada di pasar, kemudian mereka ada di laut. Kalau kita sudah meyakini dengan hal ini, maka sangat pentinglah ketika kita berada di suatu tempat untuk membaca doa. Sangat pentinglah ketika kita masuk ke suatu tempat mengucapkan salam karena kita tidak pernah tahu bahwa ada penghuni lain di sana. Kami masih ingat sekali tayangan Islam itu Indah, mungkin jamaah bisa menonton kembali ketika kami melakukan yang namanya praktik ruqyah. Kemudian kami ada Ustadz Febri ya praktisinya, kemudian dipindahkan gitu. Ya udah kalau kamu sudah Islam kamu pindah, tinggallah di atap-atap rumahnya orang muslim. Kalau kau sudah Islam pindahlah, kamu tinggal di masjid aja. Kamu tinggal di sini dengerin pengajian, dengerin ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala karena kalian bisa berpindah-pindah tempat. Di surah Al-Jin juga sudah Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dengan sangat luas bagaimana kehidupan jin ini. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sebagaimana berpindahnya jin-jin yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada jin, rajanya juga termasuk rajanya, Ifrit untuk berpindah dari istananya menuju istananya Balkis. Bahkan dari sana dia angkat singgasananya Balkis menuju rumahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi perpindahan jin sama dengan manusia. Tapi nggak butuh kendaraan tapi. Ya, tapi juga nggak perlu ditakutin juga. Bukan untuk ditakutin. Ya, bicara masalah tentang khalifah kan kalau saya pernah dengar juga dari guru kita ya, Habib Nabil ya, Al-Musawwa ini jelas saja. Kalau yang ditunjuk khalifah sama Allah tuh di dunia tuh kita, bukannya mereka. Jadi ngapain kita harus takut sama mereka? Iya dong, bahkan gitu kemarin kan pas kurban kita makan dagingnya, dia makan tulangnya. Dia makan tulangnya. Nih sekarang coba kita kasih kesempatan juga ya buat guru-guru kita nih, ada jamaah yang mau curhat.